البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. ما كنت وأتبع السائية sayyi'ata الحسنة تمحوها وخالق الناس mhm بخلق حسن رواه الترمذي. وقال حديث حسن. وفي بعض النسخ حسن صحيح. itu tak dihafal tak apa masalah itu. Saya baca. عن أبي رواه الترمذي وغيره كذا. Baik. وقال وفي بعض النسخ حسن صحيح. Itu enggak dihafal tak apa. Biar tidak letih. Yang penting apa? Hadisnya dengan sahabatnya aja. Dengan rawi dah tak ya kalam panjang-panjang dari Imam Tirmidzi-nya. Ada lagi yang baca? Ya. An Rasulillah kalau ada an. Sayyi'atal hasanata wa atbi'is bi khuluqin. Ada lagi yang hafal? Tak ada. Baik. Baik, barakallahu fiik. Ada lagi yang hafal? Sudah, itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala. Di sini disebutkan tajuk babnya al-babu tasi'a asyar. Babu hifdzi hududillahi taala. Bab menjaga batasan-batasan Allah taala. Al-haditsu tasi'a asyar an Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis Ibni Abbas. Qal kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauma. Pada suatu hari saya pernah ada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, beliau mengatakan, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang pertama, ihfazillaha yahfad. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Dia ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila
engkau meminta pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummah, dan ketahuilah bahwasanya umat ini lawijtama'at ala ayyang fa'uka bisyai', seandainya mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, yaitu suatu manfaat, lam yang fa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, mereka tidak akan mampu memberikan suatu manfaat pun untukmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Wa ini jitama'u ala ayyadurruka bisyai', dan apabila mereka berkumpul untuk membahayakan dirimu dengan suatu bahaya, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik, mereka tidak akan mampu membahayakan dirimu dengan sesuatu pun kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan menimpa dirimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pen-pen penulisan takdir itu telah diangkat dan lembaran-lembaran takdir telah kering. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Disebutkan oleh Syekhuna Abu Amr, kesimpulannya adalah sahih dengan sekian banyak penguat itu. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dalam satu riwayat yang bukan Tirmidzi, wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, ihfazillaha tajidhu amamak, peliharalah Allah, niscaya engkau mendapati Allah ada di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis syiddah, perkenalkan dirimu kepada Allah di dalam suasana lapang, niscaya Allah akan mengenalimu di dalam suasana susah. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak, dan ketahuilah bahwasanya apa yang menimpa dirimu itu tidak akan luput. Apa yang luput darimu tidak akan menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan sesuatu yang menimpa dirimu dia tidak akan luput darimu. Wa'lam annan nasra ma'as sabr, dan ketahuilah bahwasanya pertolongan itu menyertai kesabaran. Wa annal faraja ma'al karb, dan bahwasanya kelonggaran itu menyertai kesulitan yang besar. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahwasanya kemudahan itu akan menyertai kesulitan. Baik. Untuk lafadz yang ini disebutkan memang sanad-sanadnya itu dhaif oleh Syekhuna Abu Amr hafizahullah. Tapi kesimpulannya semuanya adalah apa? Boleh jadi sahih dengan berbagai penguat. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada anak yang masih kecil, sebagaimana dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas, beliau itu nasizul ihtilam, yaitu hampir balik. Jadi beliau belum balik. Ternyata anak yang belum balik ini diajari dengan tauhid yang sangat mendalam seperti ini, dibangun akidahnya dengan akidah yang kuat, agar menjadi generasi yang kokoh, tidak mudah untuk runtuh dan jatuh. Kuntu khalfan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari saya ada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, seraya mengatakan, ya gulam, wahai anak kecil. Terjadi perselisihan di kalangan ulama tentang bagaimana batasan gulam itu. Karena kalau dalam hadis masalah apa itu, bagaimana mensikapi air kencing anak kecil, Rasulullah mengatakan apa? Yurashu min baulil gulam wa yughsalu min baulil jariyah. Badan atau baju kalau terkena kencing gulam, bayi laki-laki, maka itu cukup diperciki dengan air, dipercikkan atau semacam itu, ditetesi sedikit. Ar-rash, yaitu al-ijba, sekedar apa? Diikuti najis itu dengan air. Dan Rasulullah mengatakan wa yughsalu min baulil jariyah. Adapun untuk kencing bayi perempuan maka dicuci. Di sini Rasulullah mengatakan untuk laki-laki apa? Gulam. Jadi sejak bayi boleh dikatakan sebagai gulam. Tayyib. Demikian pula hadis-hadis yang lain. Fa wulida gulamun aswad, dilahirkanlah anak lelaki kecil yang warnanya hitam, dikatakan gulam. Ada juga yang mengatakan gulam ini usia kurang lebih berapa? 7 tahun sehingga mendekati balik. Khilaf banyak sekali terkait dengan masalah ini.
Tapi secara umum para pensyarah mengatakan ghulam yang disebutkan dalam hadis ini memang dia belum balik. Ada yang mengatakan usia 40 tahun juga dikatakan ghulam. Karena Rasulullah SAW tatkala berdakwah, orang-orang Quraisy mengatakan ini yang mengajak kepada agama yang lain, ini adalah ghulamu Bani Abdul Muttalib. Dikatakan ghulam padahal usianya 40 tahun. Tapi yang dimaksudkan di hadapan kita ini sekarang adalah apa? Yang belum balik. Apa isinya? Inni u'allimuka kalimat. Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ini menunjukkan bahwasanya taklim itu boleh di berbagai tempat. Tatkala sedang berkendara seperti ini, Nabi mengajari Ibnu Abbas yang membonceng di belakangnya. Sebagaimana Nabi juga mengajarkan ilmu kepada Mu'ad ibnu Jabal tatkala sedang membonceng. Selain juga apa? Taklim itu di masjid atau di jalan atau tatkala duduk di suatu tempat atau di rumah, semuanya mungkin. Waktu diisi dengan pengajaran. Pengajaran yang pertama, ihfazillah yahfaz. Jagalah, peliharalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Kita tahu bahwasanya Allah Ta'ala Aziz, yaitu Maha Perkasa. Di antara makna Al-Aziz adalah alladzi la yuram. Zat yang tidak akan dibahayakan oleh sesuatu apapun. Berarti hakikatnya kita tidak akan mampu menjaga zatnya Allah Ta'ala. Allah Maha Perkasa, Dia tidak perlu kita. Tapi yang dimaksudkan kata para pensyarah yaitu apa? Hududallah. Peliharalah batasan-batasan Allah. Syariat-syariatnya itu yang dipelihara. Karena barang siapa memelihara syariat Allah, hakikatnya dia memelihara Allah Ta'ala. Karena orang yang memelihara syariat Allah dengan mengagungkan Allah, hakikatnya dia memang memelihara hak-haknya Allah itu sendiri. Seakan-akan dia menjaga Allah Ta'ala. Maka balasannya sesuai dengan jenis amalan. Man hafidha hufid. Barang siapa menjaga, dia akan dijaga. Barang siapa memelihara, maka dia akan dipelihara. Dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, ada di kalangan salaf orang yang sudah tua, usia 90 tahun, tetapi tenaganya seperti anak muda, mampu melompat sangat jauh. Tatkala ditanya oleh para pemuda, wahai Syekh, bagaimana Anda boleh melakukan seperti itu? Maka bapak tua ini mengatakan, tatkala saya masih muda, saya menjaga batasan-batasan Allah. Sekarang setelah saya tua, Allah menjaga saya. Ini adalah hikmah di mana Allah Ta'ala menjaga orang yang menjaga syariatnya. Tayyib. Ini yang pertama. Berarti barang siapa ingin dilindungi, ingin dijaga, ingin dipelihara oleh Allah, maka hendaknya dia juga betul-betul menjadi hamba Allah yang baik. Rajin sholat, rajin puasa, rajin melaksanakan syariat-syariat yang telah kita ketahui dengan dalil-dalilnya itu. Karena ini akan masuk ke dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, alaihissallahu bikafin abdah. Dalam qiraah yang lain, alaihissallahu bikafin ibadah. Bukankah Allah itu yang akan mencukupi hambanya? Dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Di sini khabar ini digantungkan kepada sebuah isim mustaq, yaitu apa? Yaitu abdah atau ibadah. Kembali kepada masdar apa? Al-ubudiyah. Menunjukkan semakin sempurna ubudiyah seseorang, maka akan semakin sempurna pula kifayah dari Allah untuk dia. Semakin dia rajin ibadah, semakin dia mendapatkan kifayah. Alaihissallahu bikafin abdah. Tayyib. Maka barang siapa ingin dipelihara, dilindungi, ditolong, maka hendaknya dia rajin-rajin beribadah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau dapati Allah ada di hadapanmu. Walaupun kita yakin Allah Ta'ala tinggi di atas arsy-Nya sana, dan telah dinukilkan ijma bahwasanya Allah itu terpisah dari makhluknya, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah kedekatan pertolongannya. Saking dekatnya pertolongan Allah, seakan-akan Allah di depan kita langsung memberikan pertolongan, bantuan, perlindungan, dan seterusnya. Seakan-akan dia sedekat itu. Tatkala pertolongan Allah, bantuannya, perlindungannya, pemeliharaannya itu dekat dengan kita, maka boleh dinisbatkan kepada dirinya sendiri. Allah ada di hadapan kita. Walaupun secara zatnya jelas dia di atas arsy.
yang di hadapan kita adalah pertolongannya, bimbingannya, dan seterusnya. Baik. Dan ini masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang bertakwa. Bertakwa dengan apa? Yaitu menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Ini bagian dari menjaga agama Allah. Wal ladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan di dalam segala hal. Ini semua bagian dari menjaga syariat Allah. Maka barang siapa menjadi orang yang ahli ihsan, menjadi orang yang ahli takwa, maka Allah akan memberikan kepada dia al-ma'iyah al-khassah, kedekatan yang khusus, yaitu akan menolong dia, melindungi dia, dan sebagainya. Maka kalau anak kecil sejak kecil sudah ditanamkan akidah sekuat ini, maka dia tidak akan takut kepada selain Allah, tidak takut berjalan di gelapnya malam, tidak takut tidur sendirian, tidak takut tatkala berhadapan dengan musuh. Kenapa? Karena Allah akan menjaga dirinya, karena dia adalah orang yang menjaga Allah Ta'ala. Baik. Idza sa'alta fas'alillah. Ini yang ketiga. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Nah, sejak kecil sudah diajari untuk mandiri, untuk tidak tergantung pada makhluk. Padahal anak kecil adalah madhannatul hajah wal iftiqar. Anak kecil itu tempat untuk disangka dia akan punya banyak hajat. Mungkin hajat apa itu? Buku lah, atau pen, atau ya namanya anak-anak kan. Minta lollipop, minta coklat, minta apa aja itu. Tetapi apa? Sejak kecil sudah diajari, kalau engkau minta, minta saja pada Allah. Karena Allah Maha Kaya. Ini pengajaran tauhid. Walaupun dalil yang lain menunjukkan boleh anak-anak minta kepada orang tuanya, yang sudah besar pun minta pada orang tuanya selama dia memang belum mampu mandiri. Ini boleh. Tapi ditanamkan kekuatan tauhid seperti ini agar tidak meminta-minta kepada makhluk. Kemudian beliau mengatakan yang keempat adalah wa idasta'anta fasta'im billah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Walaupun dalil-dalil yang lain menunjukkan boleh minta pertolongan kepada orang lain tatkala memang memerlukan. Asalkan syaratnya apa? 3 itu. Orangnya masih hidup, orangnya juga apa hadir di situ, dan orangnya punya kemampuan. Jelas kita tidak mampu untuk membangun rumah sendirian atau menggali sumur sendirian. Kita perlu bantuan orang lain. Tetapi diajarkan ketika memang tidak sampai terpaksa, maka mintanya pada Allah. Melatih diri untuk senantiasa mintanya adalah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ini yang keempat ya. Kemudian, dan ini adalah pelaksanaan dari janji kita kepada Allah Ta'ala. Sehari semalam kita mengucapkan minimalnya berapa itu? 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Dan telah dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Al-Ubudiyah, dalil-dalil tentang larangan mas'alatul makhlukin, minta-minta pada makhluk, itu mutawatir. Di dalam kitab Sihah wal Masanid was Sunan wal Ma'ajim, kata beliau. Kesimpulannya memang haram meminta-minta pada makhluk, kecuali dalam perkara yang sangat terpaksa. Kemudian yang kelima, wa'lam annal ummah, dan ketahuilah bahwasanya umat ini lawi jitama'at ala ayyang fa'uka bisyai', seandainya mereka berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, lam yang fa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu lak, mereka tidak akan mampu memberikan kepadamu suatu manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk dirimu, laka, yaitu untuk kepentingan dan keuntunganmu. Ini kembali kepada takdir. Wa ini jitama'u ala ayyadurruka bisyai', dan apabila mereka berkumpul untuk menimpakan suatu bahaya kepadamu, lam yadurruka illa bisyai' qad katabahullahu alaik, mereka tidak akan membahayakanmu dengan sesuatu apapun kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan menimpa dirimu. Sejak kecil diajari iman kepada takdir, memang berusaha tidak meminta-minta pada orang, berusaha untuk menjaga agama Allah. Ini semua perlu usaha. Tetapi juga diingatkan untuk iman pada takdir. Walaupun banyak ancaman, maka
Dia yakin tanpa ada takdir dari Allah tidak akan sampai ancaman itu. Walaupun ada banyak janji manfaat, kalau tidak Allah tetapkan, maka manfaat tadi tidak akan sampai kepada kita. Kalau kita tahu kuncinya di tangan Allah, maka bergantungnya memang hanya kepada Allah, tidak lagi kepada makhluk. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, barang siapa mengharapkan sesuatu kepada makhluk, maka dia akan dikhianati oleh harapannya dalam situasi yang paling dia perlukan. Tapi barang siapa berharap kepada Allah, maka Allah memang sesuai dengan yang disangkakan. Dia akan menolong orang-orang yang berharap kepadanya. Tayyib. Dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, beliau mengatakan, "Lau annal abda ittaqallah wa aqamal haqqa fi nafsihi summa fi ghairihi." Kalau seandainya seorang hamba itu bertakwa kepada Allah dan dia menegakkan hak Allah, menegakkan hukum Allah pada dirinya, kemudian kepada orang yang lain, summa kadat hussamawatu wal ardu wal jibal, kemudian langit dan bumi dan gunung-gunung membuat tipu daya untuk membahayakan dirinya, la ja'alallahu lahu farajan wa makhraja wa kafahu mu'nataha. Pastilah Allah akan memberikan kepadanya kelonggaran dan jalan keluar dari masalahnya itu, dan akan memenuhi keperluan dia untuk menghadapi mereka semua. Ini untuk siapa? Untuk orang yang menjaga agama Allah, untuk orang yang bertakwa kepadanya, menegakkan hukum. Bukan hanya menegakkan hukum pada orang lain, tapi juga adil pada dirinya sendiri. Maka pertolongan Allah akan didapatkan oleh orang ini. Kemudian di sini dikatakan rufi'atil aqlam. Pen-pen penulisan takdir itu telah diangkat. Tayyib. Innallaha qad kataba maqadiral khalaiq qabla ay yakhluqas samawati wal ard qabla yaitu apa? Bi khamsina alfa sanah. Hadis Abdullah bin Amr ibnul As inda Muslim. Sesungguhnya Allah telah menulis takdir-takdir para makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi dalam jarak masa berapa? 50.000 tahun. Jadi memang semuanya sudah ditulis, semuanya ditakdirkan, tidak perlu berkeluh kesah, tidak perlu bersedih hati. Asalkan kita mengikuti kebenaran, maka lanjutkan, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat ihsan. Wajah fatis suhuf, lembaran-lembaran takdir telah kering. Tugas kita menjalankan apa yang disyariatkan. Ilahuna wallahu a'lam.